Sapa guri iku guri? Iki sapa lho? Hah? Loh, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kegiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau boleh kami berpesan, yang belum vaksin, silakan segera vaksin. Kita dukung kegiatan pemerintah untuk memutus penyebaran COVID-19. Sekali lagi, pemerintah sudah menyediakan banyak lagi tempat-tempat untuk pelaksanaan vaksin gratis. Jadi kita sebagai warganya harus selalu mendukung kegiatan ini. Kemarin beberapa minggu yang lalu sempat viral kejadian kecelakaan meninggal dunia seorang artis. Namun saat ini kita tidak mau membahas masalah itu. Saat ini sengaja saya bersama Raihan Belajar Peduli datang ke daerah Jombang, yang mana kita akan menemui seorang bapak-bapak yang kemarin sempat diliput beberapa media. Karena bapak itu ternyata dengan jiwa ikhlasnya dia menolong pas kejadian artis tersebut mengalami kecelakaan, ya. Menolong anaknya. Ya, menolong anaknya. Jadi beliau ini seorang bapak-bapak yang informasinya penjual buah. Nah, hari ini sengaja kami datang untuk bersilaturahim, untuk memberikan ucapan terima kasih karena beliau seorang bapak yang luar biasa. Dia datang langsung membantu menolong anak tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa hilaf mbak yang meninggal dunia, ya. Jadi mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Hari ini kita langsung datang ke rumah bapaknya, kita nanya namanya siapa, pekerjaannya apa, kemarin nolong gimana ceritanya. Yang jelas kita tidak membahas masalah bagaimana kejadian kecelakaan. Namun kita di sini cuma membahas bagaimana seorang bapak dengan beraninya dia datang untuk menolong sesama manusia. Ya, ikutin kita. Jadi kita sampai di Kampung Jambu, Desa Gondang Manis, Jombang. Ya, kita nanti ngobrol-ngobrol sama bapaknya. Bu, ya dalam. Boleh. Ya, kita sudah sampai di rumah bapaknya. Kita ngobrol-ngobrol. Enak Pak Purnomo. Pak, ngobrol-ngobrol ya? Nggih, monggo nggih, Pak nggih. Alhamdulillah. Kita sampai. Ayo Mas Rian. Situ dong, Mas Rian situ. Ya, Mas Agus. Pak, Bapak viral nih ya? Ansori. Bapak viral sekarang. Iya, iya Pak. Sudah berapa TV yang ngundang? Diwawancara maksudnya. Diwawancara, iya. Ya SCTV, TV One, Metro, Wah, seluruh TV terus nasional ya? RCTI. Hampir semua. Iya, hampir semua. Ya kadang siaran langsung, kadang V-call. Oh gitu. Gitu. Pak, jadi gini. Ini saya masukkan ke channel YouTube saya. Nggih, nggih. Tujuan saya ke sini yang pertama, kita tidak membahas masalah kecelakaannya Mbak Anissa. Nggih. Ya, karena semuanya itu udah jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas kita semuanya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya, khilafnya, Amin, sekeluarga, amin. dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. menerima semua amal baiknya. Ya, Amin, Pak. Amin. Bapak kok nangis, Pak? Ya. Ini eksklusif teman-teman semuanya. Saya sengaja jauh-jauh datang dari Lamongan mau ketemu sama Bapak yang kalau menurut saya luar biasa. Jadi boleh dong Pak kita apresiasi ya. Iya, Mudah-mudahan iya, Bapak sekeluarga sehat walafiat. Amin, amin. Kalau Bapak nangis saya juga ikutan nangis Pak masalahnya. Dah, semuanya itu jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Mbak Anissa sekeluarga diampuni sekali lagi, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran ya. Pak, kita nggak usah bahas itu ya Pak ya. Iya, iya Pak, iya. Ya, nggak sedih Pak. Waktu kejadian nih, waktu kejadian Bapak di mana Pak? Saya lagi nongkrong minum es degan Di mana itu Pak? di sebelahnya barat TKP.
Ini kan ada 2 tol Pak, Iya. di sebelah kanan sama Iya. di sebelah kiri. Iya. Kejadiannya di sebelah Di belakang rumah saya. Di belakang rumah iya, persis. Iya, sebelah kiri itu. Ah, Oh yang tadi itu. Iya. ya. iya, Mas. Terus gini Pak, posisinya pada saat itu Bapak lagi duduk ngopi. Iya, Iya, leres saya ya? lagi minum es degan. Minum es degan. Di kedai es degan, iya. Sama siapa Pak? Sama ibu. Sama ibunya. Terus di situ ada berapa orang yang maksudnya yang duduk-duduk ngobrol sama Bapak minum es degan itu? Saat itu ada orang yang jemput anaknya pulang sekolah. Tapi dia nggak duduk, cuma berdiri sambil nunggu antrian es degan. Nunggu antrian. Iya. Terus yang ada di es degan itu berapa orang Pak? Saya ingat Bapak aja. 4 orang. 4 orang. Iya. Namun kenapa cuma Bapak yang tega dan berani lari? Menjadi kebiasaan, Pak. Menjadi kebiasaan. Saya menjadi kebiasaan. Jadi kalau Dimanapun, siapapun, setiap ada kecelakaan, saya berusaha untuk lari. ya ini, Saya berusaha untuk menolong. padahal di situ ada 4 orang, 5 orang bersama penjual es degan. Namun hanya Pak siapa namanya? Pak Ansori. Namun hanya seorang Bapak Ansori yang berlari. Ya, Jadi di atas bapak pas itu. Enggak. kejadiannya itu kan di atas Pak. Iya, kejadiannya di atas. Jadi bagaimana dengar? Dengar, Dengar kejadian prak gitu ya. dengar. Begitu mendengar, Bapak yakin kalau itu kejadian kecelakaan. Iya. yakin, Sehingga saya Bapak yakin, lari. Iya. Iya. Nah, Suaranya kencang Pak. Kencang. Di atas jembatan itu. Iya. Jarak dengan saya kurang lebih 150. pada saat Bapak lari, Ibu ditinggal dong, Pak? Istri maksudnya? Iya. Iya. Istri ditinggal? Waktu itu ibu bawa sepeda sendiri. Ibu bawa sepeda sendiri. Pak, saya lihat video Bapak di televisi itu, Bapak gendong anak kecil ya? Iya. Ya, pada saat sampai gendong itu posisinya di mana, Pak? Posisinya di mobil Yaris. Mobil Yaris, mobil pengendara yang lain. Oh, sudah diselamatkan. Iya. Sudah diselamatkan ke mobil Yaris, terus Bapak ambil. Iya. Karena mungkin yang kendaraan Yaris mau melanjutkan perjalanan. Pak. Oh gitu. Habis itu jenengan langsung bawa ke rumah sakit, Pak? Enggak, saya serahkan Pak Polisi. Oh ya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan kepada siapapun ya. Amin, amin. Kan beberapa kali Bapak sudah melakukan pertolongan ya katanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas semua kebaikan Amin, Bapak. amin, amin. Ya, Pak, kok sampean berani Pak? Ya teman-teman kita ini bahas keberanian seorang Bapak. Sampean kok berani Pak? Kok langsung lari, langsung mungkin berani? sudah menjadi kebiasaan Mas ya. Mungkin sudah menjadi kebiasaan saya. Dimanapun setiap ada kecelakaan, walaupun itu kecelakaan kecil pun saya mesti ada di situ. Kejadiannya masih ingat jam berapa Pak? Jam 12:30. 1:30 siang. Iya. Terus pada saat Bapak mendengar, Bapak lari. Setelah Bapak lari ngelihat kecelakaan tersebut, Bapak langsung tertuju sama si anak kecil itu ya? Enggak, Pak. Mm. Saya melihat korban Mbak Vanessa sudah tergeletak di tanah. Setelah itu saya menghampiri mobil dari belakang. Saya melihat sosok laki-laki yang kondisinya itu kepalanya di bawah. Dengan badannya masih terikat sabuk pengaman. Setelah itu saya mengintip dari luar. Ternyata di dalam masih ada korban wanita yang duduk di jok paling belakang. Yang disebut sekarang itu pembantunya Mbak Vanessa. Saya berusaha untuk menolong, untuk membuka pintu, tapi saya nggak bisa. Nggak bisa. Setelah itu saya diingatkan dengan pengendara yang lain, sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Kita nunggu aparat. Oh ya, Setelah itu karena kondisi saya sakit, asam urat saya itu kambuh. kambuh itu Pak. Terus saya ya sudahlah, dalam hati saya ya sudahlah, aku tak pulang kan. Tapi saya bergegas menuju pulang. Saya menghampiri mobil Yaris. Kebetulan jalan menuju turun itu dekat mobil Yaris itu. Ya. Saya mendengar tangisan bayi. Dengan kondisi di dalam mobil nangis sendirian. Dengan luka di kepalanya. Saya spontanitas mengangkat tanpa mikir apapun. Yang penting anak itu segera tertolong. Saya serahkan Pak Polisi. Masya Itu. Allah, luar biasa. Jadi posisi adiknya itu ada di dalam mobil Yaris sendirian, Pak? Iya, iya. Dia duduk di depan, ngerengek-ngerengek dengan kondisi luka, dia hampir jatuh. Kayak di video yang beredar itu kayaknya benar gendong Iya, adik itu ya. iya. Berarti pas posisi sampean gendong itu posisi nangis, Pak ya?
Tapi begitu saya gendong dia diam. Masya Allah. Mungkin ketakutan sendirian. Dia Bukan karena mungkin pertama kali dia ketakutan atau rasa sakit sehingga nangis, namun Allah menghadirkan sosok seorang bapak yang mana setelah sampai gendong itu benar-benar nangis, Pak ya. Iya. Setelah sampai gendong langsung bapak Diam. serahkan ke pihak kepolisian. Iya itu kan diam. Tapi jenengan tahu kalau itu mbaknya yang meninggal itu Belum. Saya nggak tahu. Saya tahu 1 jam 2 jam kemudian. Oh, jadi setelah dievakuasi berarti. Iya, setelah dievakuasi. Jadi beliau ini menolong orang lain tanpa melihat siapa itu, yang Iya. penting merasa mendahulukan rasa kemanusiaan. Setelah dibantu, setelah ditolong, ternyata bapak baru tahu melihat berita di media Iya. bahwa yang menjadi korban kecelakaan itu Mbak seorang Vanessa. artis Mbak Vanessa ya. Setelah itu saya juga nggak beranjak naik lagi, lihat nggak, karena kondisi saya sakit. Oh, kondisi sakit. Iya. Namun bapak luar biasa bapak ya. Dengan itu tadi pada saat mau minum es, begitu dengar kecelakaan, bapak langsung naik. Setelah naik, bapak berusaha menolong korban yang ada di dalam karena kondisinya jenengan juga memang kondisi masih sakit, jadi tidak bisa melakukan apa-apa ya. Habis itu jenengan balik kanan, jalan kaki melihat ada anak kecil nangis di dalam mobil Yaris. Iya Pak, iya. Terus bapak bantu itu tadi ya. Usianya bapak berapa tahun? 54. 54. Ada perasaan pada saat membantu itu, ada perasaan apa Pak? Haru Pak, haru. Begitu parahnya kecelakaan itu. Begitu parahnya kecelakaan itu. Ibu istri nanya nggak Pak? Pak, kenapa kok lari-lari? Baru bapak jelaskan kalau di atas tadi ada kecelakaan gitu. Atau ibu nyusul naik, Bukan, istri maksudnya istrinya enggak, jenengan? Enggak, dia juga tahu. Dia juga tahu. Pas waktu itu saya ada sama saya di kedai es degan itu. Tapi kan di antara 5 orang ini hanya bapak yang naik. Iya. Padahal kondisi sakit loh Pak ya. Saya sakit Pak. Nah, kondisi sakit stroke, kondisi sakit apa? Asam urat. Iya. Namun karena bapak ini memiliki jiwa empati kemanusiaan yang lebih tinggi, rasa sakit itu hilang. Alhamdulillah. Mendahulukan orang lain ya Pak ya. Iya. Sekarang pun hilang, sudah sembuh ya Pak. Oh, tahu-tahu sembuh ini ya? Masya Iya. Allah ya. Inilah keajaibannya yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasannya di saat kita menolong orang lain, di saat kita membantu orang lain, Allah mempermudah dan membantu meringankan beban kita sendiri. Contohnya, bapak yang sebelum menolong itu mungkin ada rasa sakit, Iya. namun setelah menolong korban kecelakaan, Alhamdulillah. Paginya saya ditanya, piye sikilmu, kata orang itu. Iya. Alhamdulillah waras sih sikilku. karena tetangga sini tahu kondisi bapak sakit ya. Iya. Piye sikilmu ri. Alhamdulillah waras sih. Didongakno ngakeh paling ayo. Pak, Gitu. bapak kan tahu nih, setelah kejadian itu, setelah bapak menolong korban kecelakaan itu, banyak media yang ngeliput, Iya. ya. Banyak orang-orang yang kepingin tahu, Iya. banyak orang-orang yang mungkin via telepon ke bapak. Iya. Harapannya bapak ke depan kayak apa? Tentang apa, Pak? Ya, tentang kita, maksudnya kita itu harus suka menolong orang lain atau gimana Iya. gitu. Kan tidak semua orang, Pak. Kadang ada orang kecelakaan itu dia takut. Ada orang kecelakaan dia menghindar, karena menghindarnya bukan tidak mau menolong, karena memang takut atau apa. Namun, Kalau saya itu cuma gini, Pak. ya, Ayo berbuat baik. Ayo menebar kebaikan supaya kita juga mendapatkan kebaikan. Amin. Itu saja. ya teman-teman, itu nasihat dari seorang bapak yang kemarin sempat menjadi bahan pembicaraan, bahwa ada seorang bapak yang rela dan gerak cepat membantu korban kecelakaan, yang mana baru diketahui bapak bahwasannya korban yang ditolong itu adalah Mbak Vanessa. Sekali lagi saya mohon maaf, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dukung terus kegiatan kami Purnomo Belajar Baik. Ini tadi kita sekilas saja, kita komunikasi sama bapak. Tujuan kami sengaja saya datang bersilaturahim, sengaja kita tanya-tanya, mudah-mudahan masih banyak orang-orang baik yang mana dikala ada kecelakaan kita tidak menghindar, kita seyoganya harus menolong ya, karena kalau kita menolong orang lain, Allah akan bantu kita ya. Sekian cerita singkat yang bisa saya lakukan dengan bapak, mudah-mudahan berkah barokah. Sekurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.